Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari TPPA 110 Grup 3 akan membahas tugas besar Sistem Komunikasi Optik SKO yang terdiri dari saya sendiri, Yudi Cornelius, lalu ada Ananda Rizky dan Rahmatullah. Oke, jadi di sini kami akan membangun suatu jaringan fiber optik di mana jaringan ini menghubungkan antara kota Cianjur dan Cibeber dengan jarak sekitar kurang lebih 50 km. Oke. Nah, rangkaiannya dibuat di aplikasi OptiSystem, terdiri dari TX konektor, lalu ada optical power juga, ada optical fiber, lalu ada optical receiver juga, dan BER analyzer. Oke. Nah, di sini ada spesifikasinya, seperti ada yang pertama itu ada parameter desain. Bitrate-nya fps, lalu jarak linknya itu 5 modulasi, NRC-nya itu 6 dB, lalu ada jumlah konektor, ada 2 komponen SKSO. Yang pertama itu ada serat optik single mode, itu berdasarkan ITU, ITUT, lalu ada dispersi kromatik, itu satuannya 2 picosecond per nanometer kilometer. Lalu ada pengiriman transmitter, ada rise time. Rise time ini dia 0,05 nanosecond. Lalu ada lebar spektral 0,1 nanometer. Ada daya transmit sekitar minus 4 dB. Lalu ada di bagian penerima itu ada sensitivitas minimum, yaitu minus 21 dB. Itu sesuai standar ITU, ITUT. Komponen tambahannya ada redaman konektor 0,25 dB, lalu ada redaman kabel 0,2 dB. Power link budget diketahui di mana L sama dengan 50 km, PTX sama dengan min 4 dB, total loss didapat dari loss kabel dan loss konektor, yaitu sama dengan 10,5 dB. Margin 6 dB merupakan suatu ketetapan. Sensitivitas RX sama dengan min 21 dB sesuai standar ITUT mode uplink. Di mana kita pertama mencari per X, di mana per X sama dengan PTX dikurang total loss dikurang margin sama dengan 20,5 dB. Kemudian kita mencari M. M sama dengan PTX dikurang sensitivitas RX dikurang total loss dikurang margin sama dengan 0,5 dB. Kesimpulan, syarat power link budget yang pertama, PRX lebih besar dari sensitivitas RX, di mana dalam hal ini min 20,5 dB lebih besar dari min 21 dB. Yang kedua, M lebih besar dari 0. Dalam hal ini 0,5 dB lebih besar dari 0 dB, di mana kita dapat tadi M sama dengan 0,5 dB. Sehingga power link budget terpenuhi. Kemudian di bagian resistance budget, di sini diketahui bitrate, kemudian lambda 0,1, kemudian D-nya 2 picosecond per nanometer per kilometer, kemudian kita bawa ke satuan nanosecond menjadi 0,002 nanosecond per nanometer per kilometer, kemudian jarak itu 50 km. Nah, di sini pertama-tama kita cari rise time dari tiap-tiap subsistem, dari sistem, kemudian dari pengirim, penerima, dan dari kabel. Nah, di sini dari sistem dengan rumus 0,7 dibagi bitrate, maka dihasilkan 70
pikosecond. Kemudian kita cari rush time dari pengirim, di mana rumusnya 1 per bitrate, maka kita dapat 0,005 nanosecond. Kemudian rush time di bagian penerima, yakni rumusnya 350 dibagi bitrate, maka kita dapatkan 3 kali 10⁻⁵ nanosecond. Kemudian rush time di bagian kabel, yakni kita dapatkan 0,001 nanosecond. Nah, kemudian untuk mencari rush time total, semua rush time tadi ditambahkan, kemudian dipangkat 2, kemudian diakarkan. Nah, di sini kita dapatkan 13 pikosecond. Yang awalnya 0,013 nanosecond, kita bawa ke pikosecond, mendapat hasilnya 13 pikosecond. Nah, kesimpulannya, di mana syarat rush time budget di sini, yakni bitrate dari rush time budget harus lebih kecil dari bitrate sistem. Jadi tadi di awal rush time budget didapatkan 13 pikosecond, sedangkan bitrate dari sistem sendiri itu 70 pikosecond. Berarti bitrate rush time budget lebih kecil dari bitrate sistem. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.